Pria Jepang ini tega melakukan kejahatan kepada seluruh anggota keluarganya, termasuk istri dan kelima anaknya. Pada awal bulan Oktober tahun 2017, ada seorang pria berusia 33 tahun bernama Hirobumi Komatsu yang datang menyerahkan diri ke kantor polisi dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap istri dan kelima anaknya serta membakar apartemennya. Namun apa sebenarnya motivasi Hirobumi melakukan kejahatan tersebut? Kenapa dia bisa tega? Dan bagaimana kehidupan pribadinya? Inilah kisah sang ayah dan suami pembunuh yang telah membinasakan keluarganya. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Keluarga. Sebagian besar cerita ini berasal dari memoir yang ditulis oleh Hirobumi ketika dia ditangkap. Meskipun banyak rumor dan desas-desus di luar sana yang menceritakan tentang dia dan keluarganya, cerita yang dia tulis ke dalam memoir tersebut sangatlah berbeda. Kisah keluarga ini dimulai dari seorang pria bernama Hirobumi Komatsu yang lahir pada tahun 1984 di prefektur Chiba. Orang tuanya melahirkan Hirobumi di usia yang terlambat, sehingga orang tuanya begitu mencintainya dan memanjakannya. Terlahir menjadi anak tunggal yang selalu dimanjakan, Hirobumi tumbuh menjadi anak yang nakal, yang dimana ketika dia di sekolah menengah, Hirobumi selalu bolos sekolah, malas belajar, dan bahkan beberapa kali diskors dari sekolahnya karena ketahuan merokok. Hingga akhirnya Hirobumi pun dikeluarkan dari sekolahnya setelah terlibat dalam kecelakaan sepeda motor, yang dimana dia kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain judi di pusat perjudian pachinko. Pada masa-masa ini, ayahnya yang merupakan seorang supir truk jatuh sakit dan meninggal dunia. Kemudian Hirobumi pun mulai bekerja secara serabutan seperti kuli panggul, kuli bangunan, dan juga pekerja konstruksi. Selain itu, pada tahun ini juga Hirobumi ditangkap polisi karena mengemudi tanpa SIM yang mengakibatkan kecelakaan, yang akhirnya dia diberi hukuman percobaan. Pada tahun 2009, Hirobumi mengalami insiden di lokasi konstruksi yang mengakibatkan dia harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Di rumah sakit inilah dia bertemu dengan seorang janda beranak satu bernama Megumi yang bekerja sebagai pegawai apotek di rumah sakit tersebut. Dari pertemuan tersebutlah, Megumi dan Hirobumi memutuskan untuk berkencan, dan beberapa bulan kemudian Megumi pun hamil. Setelah kehamilannya, pasangan itu memutuskan untuk memulai kehidupan keluarga dengan tinggal bersama. Megumi juga mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia ingin menikah dengan Hirobumi. Meskipun orang tuanya menentang keputusannya, Megumi tetap pergi meninggalkan keluarganya untuk tinggal bersama Hirobumi. Setelah kelahiran anak pertamanya di tahun 2010, Hirobumi kembali tertangkap karena mengemudi tanpa SIM, yang akhirnya dia pun dipenjara. Pada masa-masa ini, Megumi terus menjenguknya dan berbohong kepada ibunya dengan mengatakan bahwa Hirobumi sedang melakukan perjalanan bisnis, yang kemudian dia membawa kedua anaknya untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Dan setelah beberapa bulan di penjara, Hirobumi pun dibebaskan dengan masa percobaan. Megumi dan kedua anaknya yang sebelumnya tinggal bersama keluarganya, akhirnya pun pindah kembali untuk tinggal bersama Hirobumi. Pada tahun 2012, Hirobumi kembali mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi, yang akhirnya pasangan tersebut bisa bangkit kembali. Megumi juga melahirkan anak keduanya dari Hirobumi, serta mengumpulkan tunjangan persalinan dan anak dari pemerintah. Pada saat itu diketahui bahwa pasangan tersebut belum menikah, sehingga anak pertama dan keduanya tidak terdaftar secara sah, yang dimana Megumi melakukan kecurangan agar bisa mendapatkan tunjangan anak dari pemerintah. Namun, pemerintah segera menyadari bahwa Megumi telah memiliki seorang pria dewasa yang tinggal bersamanya, yang dimana pemerintah menghentikan semua tunjangan untuk anaknya, yang membuat mereka kembali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Bekerja di apotek dan bidang konstruksi, pasangan tersebut memiliki penghasilan yang rendah untuk menghidupi ketiga anaknya, yang dimana Megumi selalu meminjam uang kepada orang tuanya dan bahkan kepada para tetangganya, yang menyebabkan mereka tenggelam dalam pinjaman serta kesulitan membayarnya. 2 tahun kemudian, pada tahun 2014, Megumi kembali hamil dan melahirkan anak kembar. Menyadari akan banyak mulut yang harus diberi makan, Hirobumi memutuskan untuk mengambil banyak pekerjaan sampingan. Setahun setelahnya, Hirobumi juga mulai mengambil pekerjaan untuk membantu membersihkan lokasi bencana di pembangkit listrik Fukushima
Fukushima setelah gempa besar dan tsunami yang terjadi pada tahun 2011. Selain itu, Megumi juga terus berusaha, yang dimana dia bekerja sebagai asisten dokter gigi dan membuat keluarganya kembali berkembang. Pada masa-masa ini juga, Hirobumi mendapatkan warisan setelah kematian pamannya dan menggunakan sebagian besar uang tersebut untuk membayar hutang, mendapatkan kembali SIM-nya, dan membeli sebuah mobil van bekas, serta memulai pekerjaan di perusahaan transportasi. Di tempat dia bekerja, Hirobumi mengatakan kepada bosnya bahwa dia sangat menyukai profesi ayahnya sebagai supir truk, dan bahkan dia bercita-cita untuk mengikuti jejak ayahnya. Karena merasa simpati, bosnya tersebut mendorong Hirobumi untuk mendapatkan SIM truk agar dia bisa mewujudkan cita-citanya. Namun sayangnya, karena ada beberapa masalah, Hirobumi tidak bisa mendapatkan SIM tersebut, yang akhirnya membuat dia sangat kecewa. Karena kecewaan tersebut, dia malah memutuskan komunikasi dengan bosnya dan bahkan berhenti dari pekerjaannya. Sepertinya kehancuran akan kembali mendekati keluarga tersebut. Karena pada saat itu, Megumi juga kehilangan pekerjaannya sebagai asisten dokter gigi. Selingkuh. Pada upaya terakhir untuk kembali ke jalur dan menghasilkan uang, Hirobumi kembali mendapatkan pekerjaan di sebuah toko kaca mobil. Sementara itu, Megumi juga mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah rumah sakit dan memutuskan untuk bekerja pada hari Minggu di sebuah hostess club. Saat Megumi pergi bekerja di malam hari, Hirobumi akan bertugas menjaga anak-anaknya. Sementara itu, putri tertuanya yang duduk di bangku sekolah dasar diketahui sebagai anak yang baik dan mau membantu orang tuanya untuk menjaga adik-adiknya. Setiap pulang bekerja pada malam hari, Megumi selalu membawakan makanan, snack, dan rokok yang dia dapatkan dari pelanggannya. Dan karena dia bekerja full selama seminggu, Megumi selalu pulang dalam keadaan kelelahan. Hirobumi yang merasa kasihan kepada istrinya, meminta Megumi untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun Megumi menolak permintaan tersebut dan mengatakan ingin terus bekerja. Selain itu, ketika dia bekerja sebagai hostess, Megumi akan pulang lebih larut dan beritahu Hirobumi bahwa dia sedang berkumpul dengan rekan kerjanya. Namun, Hirobumi tidak percaya dengan alasan istrinya tersebut dan mulai curiga bahwa Megumi berurusan dengan beberapa pelanggan dengan cara yang lebih seksual untuk mendapatkan lebih banyak uang. Karena kecurigaan tersebutlah, Hirobumi terkadang pergi ke klub tempat istrinya bekerja dan mengetahui kenyataan bahwa klub tersebut tutup, yang dimana mobil Megumi juga tidak berada di sana. Pada suatu hari, kedua anak tertua mereka mengambil bagian dalam acara olahraga sekolah, yang dimana para orang tua akan datang untuk piknik dan bersenang-senang bersama. Megumi yang pada saat itu sedang dalam suasana hati yang baik, juga membuatkan bento ukuran besar untuk dinikmati keluarganya di sekolah. Namun ketika Hirobumi sedang memarkirkan mobilnya, dia melihat ponsel Megumi tertinggal di dalam mobil. Hirobumi kemudian membaca sebuah pesan yang berasal dari salah satu klien Megumi yang berisi tentang janji temu mereka untuk segera melakukan tidur bersama. Selain itu, klien tersebut juga mengatakan bahwa dia menunggu Megumi untuk menyingkirkan suaminya. Kesal setelah membaca pesan tersebut, Hirobumi meminta istrinya untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Megumi pun mengaku bahwa klien tersebut memang tertarik kepadanya, namun mereka belum pernah melakukan hubungan intim. Merasa tidak percaya kepada istrinya, Hirobumi terus menekannya untuk mengakui perselingkuhan tersebut, yang akhirnya membuat Megumi meminta untuk bercerai. Karena pada saat itu mereka sedang berada di tempat parkir, Hirobumi merasa tidak leluasa untuk berbicara lebih banyak dengan istrinya, sehingga dia meminta istrinya untuk melanjutkan pembicaraan mereka pada malam hari. Megumi kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa berbicara pada malam hari karena dia harus pergi bekerja. Namun Megumi setuju untuk tidak menemui klien yang dia kirimi pesan dan pulang setelah shift malamnya di klub agar mereka bisa berbicara lebih banyak. Tapi pada malam harinya, Megumi belum juga pulang hingga jam 2 malam, yang membuat Hirobumi pergi untuk mencarinya dan akhirnya menemukan mobilnya terparkir di sebuah gedung apartemen. Kemudian sekitar jam 4 subuh, Megumi akhirnya pulang ke rumah dan mengatakan pada suaminya bahwa dia berada di Toserba bersama dengan rekan kerjanya. Tentu saja Hirobumi tidak mempercayainya dan tahu bahwa istrinya sedang berbohong. Menyadari bahwa dia akan kehilangan istri dan anak-anaknya, saat itulah dia memutuskan untuk mengambil tindakannya sendiri. Karena sebagian besar cerita ini berasal dari memoir yang ditulis Hirobumi, ini memberikan gambaran yang sangat sepihak.
karena selama persidangannya banyak kenalan Megumi yang menggambarkan sosok Hirobumi sebagai suami yang pemalas, pemarah, dan suka melakukan kekerasan fisik. Selain itu, tetangganya juga bersaksi bahwa mereka sering melihat Hirobumi memaki dan berdebat dengan istrinya. Sayangnya, kita tidak akan pernah tahu kebenaran penuh tentang bagaimana Hirobumi serta hubungannya dengan istri dan anak-anaknya, karena mereka semua terbunuh dan tidak bisa menjelaskan bagaimana perilakunya selama di rumah. Kejahatan. Menghadapi seorang istri yang meminta cerai, yang mungkin sudah menjalin hubungan dengan pria lain, membuat Hirobumi ketakutan menghadapi kenyataan bahwa dia tidak hanya akan kehilangan istrinya, tetapi juga semua anaknya. Karena ketakutannya tersebut, Hirobumi mulai mengalami susah tidur dan bahkan tidak memiliki selera makan. Dia berada dalam dilema untuk memutuskan apa yang harus dilakukannya. Pilihan pertamanya, dia berniat untuk membunuh istrinya. Namun dia mengurungkan niat tersebut karena dia pasti akan masuk penjara dan anak-anak mereka akan dikirim ke rumah kakek dan neneknya. Pilihan kedua adalah bunuh diri karena dia merasa tidak kuat menghadapi kenyataan bahwa istrinya mencintai pria lain. Namun lagi-lagi dia mengurungkan niatnya karena jika dia hanya membunuh dirinya sendiri, istrinya dan anak-anaknya akan tinggal bersama pria yang telah mencuri istrinya. Dan pada akhirnya Hirobumi Komatsu memutuskan untuk membunuh semua anggota keluarganya, termasuk dirinya sendiri. Seminggu sebelum kejahatannya, dia mulai merencanakan aksinya, yang dimana dia mengambil cuti dari pekerjaannya dan memberitahu perusahaannya bahwa dia perlu cuti karena istrinya sakit. Selain itu, dia juga pergi ke toko material untuk membeli tali yang akan dia gunakan untuk gantung diri, sebuah pisau ukuran 22 cm, dan beberapa bensin yang akan digunakan untuk membakar apartemennya. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2017, yaitu sehari sebelum kejahatannya, dia membawa hadiah untuk anak-anaknya dan makan malam yang menyenangkan bersama istri serta keluarganya. Ini mungkin merupakan kesempatan terakhirnya untuk menciptakan kenangan keluarga yang bahagia sebelum dia menghancurkan mereka. Kemudian pada tanggal 6 Oktober sekitar jam 4:30 pagi, dia mendekati istrinya yang sedang tertidur dan mulai menikamnya berulang kali. Selanjutnya dia berpindah dari satu anak ke anak yang lain dan menikam mereka satu persatu di dada, punggung, dan leher sampai dia tertutupi darah mereka. Selanjutnya dia mengeluarkan korek api, menyiram pintu masuk depan rumah dengan bensin, dan mulai menyalakan api di rumahnya hingga api tersebut merambat ke kakinya. Namun karena dia terlalu takut untuk mati dengan terbakar, dia memutuskan untuk pergi ke taman dan berencana melakukan bundir di sana. Tapi lagi-lagi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan bundir, yang akhirnya dia malah memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi pada jam 5 pagi. Setelahnya, polisi prefektur Ibaraki serta pemadam kebakaran muncul di rumahnya dan berhasil memadamkan api sebelum pukul 6 pagi. Pada saat pengevakuasian korban, putri tirinya diketahui masih hidup dan segera dilarikan ke unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan. Namun beberapa saat setelah tiba di rumah sakit, gadis itu meninggal karena kehilangan darah dan keracunan karbon monoksida. Selain didakwa karena pembunuhan terhadap 5 anak dan istrinya, Hirobumi juga dituntut karena kejahatan pembakaran apartemen. Saat ditahan dan diinterogasi, Hirobumi mengatakan motivasinya dalam melakukan kejahatan tersebut adalah karena rasa takut akan perceraian yang akan membuat istrinya pergi membawa anak-anaknya. Karena ketakutan tersebutlah dia memutuskan untuk melenyapkan keluarganya tersebut. Bersamaan dengan dakwaan pembunuhan dan pembakaran, kejaksaan juga mendakwanya dengan pemalsuan dan penipuan karena telah memalsukan SIM dan dokumen resmi lainnya. Jaksa kemudian menuntutnya hukuman mati karena kejahatannya dinilai sangat kejam, egois, dan telah direncanakan sebelumnya. Namun pembelanya mengatakan bahwa Hirobumi dalam kondisi tertekan ketika melakukan kejahatannya. Oleh karena itu Hirobumi harus diberikan hukuman yang ringan mengingat kondisi mentalnya yang tidak stabil. Yang akhirnya Hirobumi menjalani pemeriksaan kejiwaan dan dinyatakan kompeten secara mental untuk diadili. Selanjutnya pada bulan November tahun 2018, Hirobumi pingsan saat ditahan di kantor polisi karena hipertensi paru kronis dan menderita serangan jantung. Setelah dia pulih, Hirobumi mengklaim bahwa dia tidak mengingat kejahatannya dan pembelanya meminta agar dia diskors karena dianggap tidak mampu mengingat apapun yang telah dilakukannya. Namun pihak pengadilan menolak permintaan tersebut dan mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan persidangannya.
Sidangnya dimulai pada bulan Mei tahun 2021 di Pengadilan Distrik Mito dan berlangsung sekitar 1 bulan. Meskipun selama persidangan dia tidak mengingat kejahatannya, Hirobumi mengatakan bahwa dia ingat mendapatkan luka bakar dan saat-saat ketika dia diinterogasi polisi. Yang pada akhirnya Hirobumi Komatsu mengakui kepada pengadilan bahwa dia bertanggung jawab dan siap menerima hukumannya. Yang kemudian pada tanggal 30 Juni tahun 2021, Hirobumi Komatsu dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati.